Setiap tahunnya ada 2.400 kasus perampokan bank di kota Los Angeles, Amerika Serikat, yang berarti kasus itu terjadi setiap 48 menit. Dan malam itu, sebuah mobil pengantar uang sedang singgah di sebuah toko donat. Namun tiba-tiba dihadang oleh sekelompok perampok bersenjatakan lengkap. Armor-piercing rounds are chambered in this firearm. Now, your choice. Supir dari mobil tersebut langsung mengaktifkan tombol panggilan darurat. Ia juga ngotot tak ingin keluar dari mobil. Namun hal-hal seperti ini sudah diantisipasi oleh para perampok, di mana mereka telah membawa alat pembobol kaca anti peluru, sampai dengan memiliki seorang hacker yang bisa memantau pergerakan polisi. Satu-satunya yang mereka tak perkirakan malam itu adalah salah satu pengawal mobil uang mencoba memberikan perlawanan. Dan akhirnya para perampok terpaksa membunuh mereka semua. Gardena 30 seconds out. Man on! Kita bisa melihat seberapa profesionalnya para perampok ini, karena sampai mobil bekas yang mereka pakai pun dipasangi bom cairan untuk mensterilkan jejak sidik jari di dalamnya. Mobil itu mereka tinggalkan karena tujuan utama dari perampokan ini adalah mengambil alih mobil pengantar uang. Namun saat akan kabur, polisi sudah mengepung mereka. Alhasil, aksi saling tembak tak terhindarkan. Salah satu dari para perampok bahkan terkena tembakan dan langsung tewas di tempat. Setelah berhasil membunuh semua polisi, mereka segera kabur dari lokasi. Selama proses kabur, teman mereka yang seorang hacker memberi arah rute mana saja yang aman dari kejaran polisi. Dengan begitu, mereka berhasil kembali ke markas tanpa kendala. Para perampok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Merriman. Ia terlihat sangat marah ke temannya karena harusnya aksi tadi tak perlu memakan korban jiwa. Di lain sisi, setelah mobil pengantar uang itu dipastikan tak memiliki GPS, mereka mulai mengatur rencana selanjutnya. All clear? Any GPS? Kita berpindah dulu untuk memperkenalkan seorang sheriff bernama Nick yang sedang mengendap-endap saat masuk ke rumahnya. Yap, hal itu ia lakukan karena takut ketahuan sama istrinya. Soalnya semalam dia menghabiskan waktu bersama seorang PSK. Tapi namanya kebohongan ya pasti ujung-ujungnya juga kebongkar. Di mana ternyata semalam Nick pas lagi mabok tidak sadar kalau salah kirim pesan. Mana isinya pesan nakal lagi. Alhasil istrinya pun memutuskan untuk minggat dari rumah dengan membawa kedua putrinya. Okay, sweetie, okay? Tapi walaupun rumah tangga Nick berantakan, hal itu berbanding terbalik dengan karirnya. Di mana pagi itu, saat ia dan teman-temannya menyelidiki kasus perampokan semalam, Nick dengan cepat menyadari semua kejanggalan di TKP. Ia langsung tahu kalau perampokan ini adalah ulah orang-orang profesional. Tapi di antara semua bukti yang ada, hal yang paling aneh menurut mereka semua adalah mengapa para perampok mengincar mobil uang yang isinya kosong. Apa tujuannya merampok kalau nggak ada duitnya? They stole a fucking empty armored truck? Yep. Find me that fucking truck. Di lain sisi, untuk memastikan mereka bersih dari kejaran polisi, Merriman menyuruh temannya untuk kembali ke TKP dan mencari tahu sampai mana polisi menyelidiki kasus ini. Tak sampai di sana, mereka juga mencoba menyelidiki siapa Nick sebenarnya. That's the cop who blasted him. Gardena showed up, they secured the scene, and then these clowns. Get to know your enemy, boys. Saat di kantor, Nick bersama teman-temannya mulai menganalisa semua bukti yang ada. Salah satunya, mereka bertanya-tanya bagaimana bisa rute mobil pengantar uang itu diketahui oleh para perampok. Dari situ saja bisa disimpulkan kalau para perampok memiliki orang dalam untuk mendapatkan informasi rute dari mobil yang akan mereka curi. Kasus seperti ini sangat jarang terjadi karena dikerjakan dengan sangat rapi. Artinya, pelakunya kemungkinan orang yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Dan sesimpel itu, mereka langsung mencurigai kalau ini adalah ulah Merriman. Apalagi kasus seperti ini baru kembali terjadi setelah Merriman dibebaskan dari penjara. Maka dari itu, untuk memastikan kalau dialah pelakunya, mereka kemudian mendatangi Donnie, seorang bartender yang juga anggota dari perampokan kemarin. Mereka mengincarnya karena dialah anggota yang paling lemah dan mudah untuk diintimidasi. Malam itu, saat Donnie pulang dari tempat kerjanya, ia diculik dan dibawa ke sebuah hotel oleh Nick. Sit down. Pas bangun dari pingsannya, Donnie sempat panik, apalagi Nick ternyata membawa seluruh temannya. Ia pun mencoba mengelak saat awal-awal diinterogasi.
Namun ujung-ujungnya ia tak bisa berbohong karena Nick memiliki bukti foto terkait kedekatannya dengan Merriman. Sistem interogasi yang Nick gunakan juga tak seperti polisi pada umumnya. Lebih tepatnya, Nick dan kawan-kawannya memecahkan setiap kasus seperti seorang gangster. We just shoot you. It's less paperwork. You listen to me, fuckface. Donnie kemudian mengatakan yang sebenarnya, di mana selama aksi perampokan kemarin ia hanya bertugas sebagai seorang pengemudi. Untuk detailnya, ia mulai menceritakan awal mula pertemuannya dengan Merriman, di mana beberapa bulan lalu teman Merriman bernama Bosco mencari seorang pengemudi handal. Kebetulan Donnie terkenal jago balapan. Karena diiming-imingi bayaran yang menggiurkan, Donnie pun setuju. Tak lama kemudian, ia pun dibawa untuk bertemu Merriman. Bisa dibilang Merriman orangnya tak banyak ngomong. Tanpa basa-basi, skill mengemudi Donnie langsung diuji saat itu juga. Liked how I drove, so a week later I did my first. Donnie bilang seminggu setelah ia diterima kerja, mereka berhasil merampok sebuah bank di kota. Dari pandangannya, Merriman adalah orang yang sangat berhati-hati. Semua uang hasil rampokannya disterilkan dengan baik, bahkan disimpan di tempat yang tak diketahui siapapun. Namun di balik itu semua, Merriman juga orang yang sangat ambisius. Di mana setelah merampok sekian banyak uang, ia malah sudah merencanakan aksi berikutnya. Dan kali ini infonya mereka akan mencuri uang senilai 450 miliar rupiah. Tapi agar rencana itu berhasil, uang hasil curian mereka kemarin harus dikorbankan. Donnie kemudian melanjutkan cerita, di mana karena dia hanyalah seorang pengemudi, ia tak diberitahu detail apapun untuk aksi selanjutnya. You just keep doing your thing. We'll be in touch. 800, don't be late. Keesokan harinya, Merriman membawa teman-temannya ke depan sebuah bank sentral yang menjadi pusat penyimpanan uang di Los Angeles, di mana semua bank pasti akan menyetor simpanannya ke sana. Dan gedung itu belum pernah kebobolan. Penjagaannya super ketat, mulai dari puluhan kamera di setiap sisinya sampai dengan pengamanan yang berlapis-lapis. Saking ketatnya, jika seseorang berdiri lebih dari 2 menit saja di depan gedung itu, pasti seorang agen rahasia akan diutus untuk mencari tahu latar belakangnya. Sebenarnya, ada 53 kasus percobaan perampokan terhadap bank tersebut. Namun tak satu pun dari percobaan itu yang berhasil menembus lobi gedung. Tapi bagaimanapun juga, Merriman adalah perampok yang berbeda. Security. All the employees wear security swipe card, handed off to the Fed employees at any one time. Di saat Merriman dan timnya mengatur rencana perampokan, Nick dan kawan-kawannya mulai mencari tahu latar belakang dari setiap anggota Merriman. Rata-rata mereka semua adalah kenalannya dahulu di militer. Ternyata Merriman adalah mantan marinir. Begitu juga dengan LeFox, Donnie, dan Bosco. Tapi kalau ditarik lagi ke belakang, mereka semua berasal dari sekolah yang sama. Nick kemudian menjelaskan ke anggota timnya, di mana ada 4 kasus perampokan yang polisi tak bisa temukan pelakunya sampai saat ini. Pelakunya diketahui sangat jenius, dan rata-rata selalu berhasil kabur melalui jalur yang tak terduga, seperti saluran air dan sebagainya. Namun anehnya, setelah Merriman tertangkap di tahun 2016, belum pernah lagi ada kasus perampokan yang serupa. Yang artinya, jika mereka berhasil menangkap Merriman, maka 4 kasus itu juga akan bisa mereka pecahkan. We nail these guys, we solve all these cases. Kita balik dulu ke Merriman yang menjelaskan sistem keamanan di bank sentral, di mana setiap harinya ada triliunan uang yang diantar ke sana, dan semua uang itu disimpan 2 lantai di bawah tanah. Tapi yang paling penting adalah semua uang yang masuk ke sana akan di-scan dan nomor serinya terdaftar di sistem perbankan. Artinya jika mereka menggunakan uang hasil curian dari bank sentral, maka cepat atau lambat FBI akan mengetahui lokasi mereka. Tapi di lain sisi, di dalam gedung itu juga ada uang yang harus didaur ulang. Uang-uang itu nomor serinya telah dihapuskan dari sistem, dan setiap hari jumlahnya mencapai 450 miliar rupiah. Jika uang itu hilang sesaat sebelum dihancurkan, maka bank pun tak akan sadar kalau mereka habis dirampok. Fit currency from old unfit bills. On an average of $30 million. Yeah, $30 million nobody's looking for. Bingo. LeFox sebenarnya penasaran bagaimana bisa Merriman tahu semua informasi ini, apalagi sampai memiliki denah ruangan ataupun jumlah CCTV di dalam sana. Namun Merriman tak mau mengatakan dari mana sumbernya. Where you get all this information from? You don't have to worry about that. Today, boys, I'm sorry. Again? Yeah. By the way, sore itu Nick didatangi oleh orang asing, yang tak lain adalah seorang pengacara perceraian. Istrinya ternyata baru saja mengajukan gugatan perceraian di pengadilan.
Tentu saja begitu gugatan itu ia terima, dirinya terlihat pucat. Di saat dirinya sedang butuh fokus untuk menangkap Merriman, kini malah harus menghadapi masalah yang lebih besar. You're being served? Singkat cerita, untuk melancarkan aksi perampokan mereka di kemudian hari, Donnie disuruh untuk menjadi tukang antar makanan di sebuah restoran yang menjadi langganan para pegawai bank sentral. Dan begitu ada pesanan, disitulah ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melihat situasi di dalam sana. Namun sebelum keluar dari gedung, diam-diam Donnie menaruh sebuah paket di atas saluran ventilasi toilet. Tujuannya buat apa? Nanti akan terjawab. He's good, let him in. He's fine. Thank you. Pergerakan Donnie tentu masih dalam pengawasan Nick dan kawan-kawannya. Tapi mereka belum bisa membaca apa maksud dan tujuan Donnie masuk ke dalam bank sentral. Tapi yang pasti, Nick punya firasat kalau Merriman sedang merencanakan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh perampok lainnya. Disguise the fact that they were really there for something else. I'm telling you, Fryland's holding out on us. Malam itu Nick dan timnya sengaja pergi ke restoran di mana Merriman dan kawan-kawannya sedang mengadakan acara makan malam. Donnie yang menyadari kehadiran Nick terlihat cukup panik. Apalagi saat ia tiba-tiba datang dan menyapanya, dan berpura-pura saling kenal karena teman gym. Tapi tingkah Nick ini sebenarnya lebih ke peringatan awal bahwa cepat atau lambat mereka semua akan tertangkap. Person, you guys. Hey, was that being rude? Huh? What? Have a good night, ladies. Akibat kejadian itu, begitu pulang dari acara makan-makan, Donnie langsung diinterogasi. Hampir saja ia dibunuh karena dikira seorang polisi yang sedang menyamar. Mau tak mau, ia mengatakan yang sejujurnya, di mana dirinya habis ditangkap beberapa malam lalu, dan identitas mereka semua sudah dipegang oleh para sheriff. Tapi satu hal yang pasti, Nick belum tahu sama sekali soal rencana pencurian mereka. Anehnya, mendengar hal itu, Merriman bukannya marah, malah memintanya untuk memberitahu Nick bahwa pencurian akan terjadi pada hari Jumat. I ain't tell him shit. I don't know nothing anyway. Friday. Make sure he knows it's on. Makanya keesokan harinya, Donnie mendatangi Nick untuk menyampaikan kalau perampokan akan dilakukan pada hari Jumat. Namun, sampai saat ini, ia belum tahu bank mana yang akan dirampok oleh Merriman. Satu hal yang pasti, Nick dan timnya harus siap mati jika ingin menghentikan aksi mereka. Ya, walaupun digertak seperti itu, Nick tak takut sama sekali. Bahkan, sore itu, seorang diri, ia mendatangi Merriman yang sedang latihan di lapangan tembak. Dengan gayanya yang seperti gangster, mereka berdua saling adu skill menembak. Belum puas manas-manasin musuhnya, Nick kembali berulah, di mana ia dengan sengaja meniduri pacar Merriman yang kebetulan adalah seorang wanita penghibur. Makanya pas habis kida papap, keduanya kembali bertemu. Gokil sih ini Nick, kayak gak ada takutnya gitu. Tapi sebenarnya tujuan Nick mendekati pacar Merriman agar dia bisa mendapatkan informasi terkait bank manakah yang akan dirampok besok. Namun Merriman yang jenius ternyata sejak awal dengan sengaja menyuruh pacarnya menggoda Nick demi memastikan kalau lokasi perampokan mereka diketahui oleh para sheriff. Namun apa tujuannya? Big Rivera Savings, Montebello. I did what you told me to. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sejak pagi, kedua kubu sudah mulai bersiap-siap untuk aksi besar mereka. Masing-masing berpamitan pada keluarga yang akan ditinggalkan. Tak ada yang tahu apakah sebentar malam mereka masih bisa berkumpul bersama keluarga atau tidak. Nick sendiri diam-diam menjenguk putrinya yang sedang sekolah. Walaupun dia gagal sebagai suami, tapi Nick sosok ayah yang baik dan selalu dirindukan oleh putrinya. Makanya ia tak kuasa menahan air mata ketika putrinya mengatakan sangat merindukan ayahnya. Siang itu Nick dan kawan-kawannya sudah bersiap di depan sebuah bank, namun bukan bank sentral. Ternyata berdasarkan info yang ia dapatkan, Merriman akan merampok bank bernama Pico Rivera. Dan benar saja, tak lama kemudian Merriman bersama anggotanya muncul di lokasi. Dan dengan cepat berhasil melumpuhkan semua orang yang berada di dalam sana. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka tak jadi merampok bank sentral? Let's go! Move down! I know you already triggered the silent alarms.
Begitu bank sudah berhasil mereka ambil alih, Merriman kemudian meminta manajernya untuk menelpon polisi untuk menyampaikan permintaan khususnya, di mana Merriman minta agar polisi menyediakan uang tebusan senilai 10 juta US dollar, dan uang itu harus diantarkan menggunakan sebuah helikopter dengan bahan bakar penuh. Jika permintaan itu tak dipenuhi, maka mereka akan membunuh para sandera satu persatu. Nick dan teman-temannya yang memantau pergerakan Merriman sejak awal dibuat kaget dengan permintaan tadi. Ia kemudian menyuruh seluruh polisi yang datang ke lokasi untuk menyingkir karena situasi masih sesuai rencananya. Namun pada akhirnya FBI datang dan malah bertindak semena-mena dengan mencoba melakukan negosiasi. Padahal sejak awal sudah diperingatkan Merriman, di mana jika polisi mencoba menunda-nunda waktu, maka akan ada konsekuensinya. Dan alhasil, salah satu warga sipil dibawa ke belakang untuk dieksekusi. That's what surveillance is. They commit a crime and then we stop them. Understand? You just killed a hostage. Fuck. Tak ingin lagi ada korban jiwa, para polisi langsung mengikuti permintaan yang Merriman inginkan. Namun akan memakan waktu sekitar 90 menit. Entah apa yang ada di pikiran Merriman dengan menyandera warga sipil. Apalagi semakin lama polisi yang berjaga di luar semakin banyak. Tak sampai di sana, ia bahkan menelpon nomor pribadi Nick dan berkata bahwa ia pasti akan lolos dari semua kericuhan ini. Yeah, I can see that. Was that who I think it was? Belasan menit berlalu, saat mereka semua sedang mengatur strategi penangkapan, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dalam bank. Para polisi menduga kalau itu adalah bom yang perampok gunakan untuk membobol berangkas. Makanya mereka tak mengambil tindakan apapun. Tapi tidak dengan Nick. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Makanya ia langsung masuk ke dalam sana seorang diri. Dan benar saja, begitu ia masuk, Merriman telah hilang. Sedangkan warga sipil yang tadi katanya dibunuh ternyata cuma ancaman semata. Sedangkan Merriman berhasil kabur melalui saluran bawah tanah. What's your location? Karena keterbatasan hak cipta, dengan terpaksa alur film ini Mimin bagi jadi 2 part. Tapi tenang aja, keduanya Mimin sudah upload secara bersamaan. Silahkan klik video selanjutnya atau klik link yang ada di kolom deskripsi untuk menonton part 2-nya. Sekali lagi, Mimin mohon maaf dan selamat menonton.